Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua siswa hari ini. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kedua, teks eksplanasi. Dalam buku teks terdapat pada bab kedua. Adapun urutan kegiatan: 1. Penyajian materi, 2. Penilaian refleksi PBM, 3. Penugasan, 4. Ulangan harian 1. Adapun kompetensi dasar, siswa dapat melihatnya pada slide ke-3. Kemudian materi pokok di slide ke-4. Teks eksplanasi. A. Isi teks eksplanasi. B. Kejadian yang menunjukkan hubungan kausalitas dan kronologis. C. Struktur teks eksplanasi. D. Gagasan umum. E. Kebahasaan teks eksplanasi. 1. Konjungsi yang menyatakan urutan, kausalitas, dan kronologis. 2. Kalimat berita. 3. Istilah. Slide kelima, kita mulai pembahasan materi isi teks eksplanasi. A. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menyajikan fenomena alam dan sosial yang diuraikan berdasarkan hubungan kausalitas atau disebut sebab akibat dan kronologis. B. Isi teks eksplanasi. 1. Berupa peristiwa alam, misalnya hujan. 2. Peristiwa sosial, misalnya pemilihan ketua OSIS. 3. Menyatakan kausalitas. 4. Menyatakan proses. Slide ke-6, kita akan lihat ciri-ciri teks eksplanasi. Berdasarkan pengertian dan isi teks eksplanasi, akan kita uraikan lebih rinci lagi untuk memahami lebih dalam tentang teks eksplanasi. Kita akan membahas ciri-ciri teks eksplanasi pada slide ke-6. A. Ciri-ciri umum berupa fenomena, peristiwa atau fakta yang telah terjadi. 2. Peristiwa alam dan sosial. 3. Konjungsi kausalitas. 4. Konjungsi kronologis. 5. Kronologi secara verba. 6. Verba material. 7. Verba relasional. Berikut kita akan lihat ciri-ciri berdasarkan struktur. 1. Identifikasi fenomena. Cirinya mengemukakan fakta secara umum. Perhatikan pernyataan secara umum yang dipelajari di teks prosedur serupa maknanya dengan yang dipelajari kali ini, hanya saja objeknya yang berbeda. Kalau teks eksplanasi yang diuraikan adalah fakta, peristiwa, atau fenomena alam dan sosial. Kemudian kita lihat pada slide ke-7, ciri-ciri berdasarkan proses kejadian. Itu adalah struktur yang kedua. Mengemukakan fakta secara spesifik, jelas dan tersurat. Kemudian menunjukkan hubungan kausalitas, menunjukkan hubungan kronologis peristiwa ataupun perbuatan. Kemudian ciri yang ketiga yang terkait dengan ulasan atau simpulan. Simpulan itu seperti halnya pada teks prosedur
berisi penegasan ulang. Tetapi di dalam teks eksplanasi adalah penegasan pendapat bila pada fakta umum atau pada identifikasi fenomena dan pada uraian proses kejadian menyajikan beberapa pendapat, maka di kesimpulannya harus diakhiri dengan sebuah pernyataan yang menegaskan tentang pendapat yang diterima atau ditolak. Slide ke-8, kita simpulkan struktur teks eksplanasi. 1. Identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena sama seperti teks prosedur, kita akan membuat pernyataannya secara umum, tetapi ingat teks prosedur itu adalah mengemukakan sesuatu yang akan dilakukan, sedangkan kalau teks eksplanasi menyajikan fenomena yang terjadi. Struktur yang kedua, proses kejadian. Struktur yang ketiga, ulasan atau simpulan. Baiklah, kita lihat contoh struktur yang pertama atau identifikasi fenomena pada slide ke-9. Perhatikan diksi yang digunakan. Judul teksnya demonstrasi massa. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Coba perhatikan diksi yang digunakan. Kata akhir-akhir ini masih pernyataan umum. Kemudian di berbagai tempat pernyataan umum. Kemudian kalimat berikutnya menanggapi fenomena tersebut. Seorang kepala daerah menyatakan dan seterusnya adalah fenomena atau peristiwa seorang kepala daerah memberikan pendapatnya pada peristiwa demonstrasi yang sering terjadi. Berikutnya slide ke-10, struktur yang kedua, proses kejadian. Perhatikan contohnya. Kalimat pertama, demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Kemudian perhatikan kalimat berikutnya masih membahas yang berkaitan dengan perut, yaitu kata makan dan minum. Maka ini proses kejadian itu adalah penggambaran atau rangkaian kejadian yang menerangkan fenomena secara terperinci atau detail berdasarkan hubungan sebab akibat atau urutan kronologis. Perhatikan kalimat demi kalimat. Jadi kalimat berikutnya masih menjelaskan pada kalimat pertama. Ini ciri-ciri dari teks struktur yang kedua, proses kejadian. Jadi menguraikan atau memaparkan proses kejadian sesuatu. Kemudian struktur yang ketiga, ulasan atau simpulan. Ada contohnya pada slide ke-12. Perhatikan, dengan fakta semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Coba lihat kalimat pertama, diksi dengan fakta semacam itu. Ini bukti bahwa ini adalah kalimat akhir dari suatu teks. Nah, apa yang dipelajari pada struktur, ciri-ciri, dan pengertian tadi? Kita akan membahas lebih terperinci tentang apa yang dimaksud dengan pernyataan umum. Seperti disinggung pada teks prosedur yang lalu bahwa bila pernyataan umum menduduki sebuah struktur maka akan berbentuk paragraf. Nah, sekarang kita akan lihat pernyataan umum yang berbentuk kalimat yang terdapat pada kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Kita akan menyebutnya gagasan umum. Jadi judul gagasan umum dan fakta penting dalam sebuah paragraf. Gagasan umum serupa dengan pernyataan umum.
Saya coba ulangi sekali lagi bahwa pernyataan umum itu serupa dengan gagasan umum. Nah, gagasan umum yang menduduki struktur akan berbentuk sebuah paragraf. Gagasan umum yang menduduki kalimat utama hanya akan berbentuk sebuah kalimat. Berarti kalau kita membahas gagasan umum atau pernyataan umum sebagai sebuah kalimat, maka yang kita bahas adalah sebuah paragraf saja. Jadi hanya satu paragraf. Karena pengembangan paragraf yang benar itu harus diawali dengan menyajikan gagasan umum atau menempatkan gagasan umum di akhir. Nah, dalam kaitannya dengan pembahasan paragraf, hal semacam ini kita akan menyebutnya deduktif dan induktif. Jadi deduktif adalah menempatkan gagasan umum atau pernyataan umum di awal kalimat dari sebuah paragraf. Sedangkan kalau paragraf induktif adalah menempatkan kalimat utama sebuah paragraf di akhir paragraf. Itu disebut dengan induktif. Nah, ada contoh penyajian gagasan umum pada slide ke-14 yang kita bicarakan sebuah paragraf. Jadi bukan sebuah teks, tapi sebuah paragraf. Sehingga gagasan umum atau pernyataan umum yang kita maksudkan hanya berupa kalimat utama yang di dalamnya termuat ide atau gagasan umum itu. Karena gagasan umum bila kita penggal dari sebuah kalimat, kita akan menyatakannya dalam bentuk frasa. Karena gagasan umum adalah inti dari kalimat utama sebuah paragraf. Jadi kalimat utama bisa berada di awal atau di akhir paragraf. Kalau berada di awal, maka kita menyebutnya deduksi atau deduktif. Kalau berada di akhir, kita menyebutnya induksi atau induktif. Perhatikan contoh paragraf yang memuat gagasan umum atau nama lainnya ide pokok. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Demikian kata Public Relation Manager Goodway Hotel Puri Garden, Budi Purnomo, dan kata pengusaha Novotel Hotel Anas ketika dihubungi Kompas di Batam. Paragraf ini gagasan utamanya ada pada kalimat pertama, yaitu dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Ingat, gagasan umum itu termuat dalam kalimat utama, jadi dia merupakan inti pembicaraan dari suatu kalimat di dalam paragraf tersebut. Kemudian slide ke-15, kita lihat pola pengembangan paragraf. Jadi pola umum kita yang sudah singgung di awal tadi itu disebut dengan deduktif dan induktif. Jadi hampir semua jenis karangan menggunakan pola itu. Meskipun kalau karangan narasi tidak menggunakan pola induksi, pola deduktif atau yang disebut dengan induktif. Karena sifatnya narasi. Silakan dibaca pada slide ke-15 pola umum pengembangan paragraf yang disebut dengan induktif dan deduktif. Berikut slide ke-16, pola pengembangan teks eksplanasi. Di slide 15 adalah pola umum pengembangan paragraf yang berlaku hampir pada semua jenis teks. Untuk jenis teks eksplanasi, pola pengembangan yang terkait dengan teks eksplanasi secara spesifik, bila melihat dari isi teksnya, ada dua pola yang dipakai. Jadi saya ulangi,
Pola induksi dan deduksi yang dibicarakan di awal itu adalah pola pengembangan paragraf dilihat dari cara menempatkan gagasan umum yang bisa di awal atau di akhir. Nah, di slide 16 kita mempelajari pola pengembangan teks eksplanasi dilihat dari isi teks atau kalimat-kalimat yang digunakan. Perhatikan slide ke-16, ada dua pola pengembangan teks eksplanasi. Satu, pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas adalah pola pengembangan yang menggunakan hubungan sebab dan akibat dalam mengembangkan paragraf atau teks. Dua, pola pengembangan proses merupakan suatu uraian dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, nomor 3, contoh paragraf di atas yang dianalisis gagasan umumnya pada slide ke-14 adalah contoh pola pengembangan sebab akibat. Jadi kalau disimpulkan ada dua pola pengembangan teks eksplanasi, pola sebab akibat dan pola proses. Proses itu atau yang kita sebut dengan kronologis urutan peristiwa. Jadi untuk mengembangkan sebuah teks eksplanasi ingatlah dua aspek ini karena ini yang mencirikan teks eksplanasi secara spesifik. Kalau induksi dan deduksi adalah ciri umum hampir semua teks. Berikut slide ke-17. Kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi terkait dengan konjungsi. Seperti yang kita bahas di pola tadi, pola pengembangan teks eksplanasi, tentu yang kita butuhkan adalah konjungsi sebab akibat ataupun konjungsi yang menyatakan proses. Ciri utama kebahasaan teks eksplanasi. 1. Menggunakan kalimat berita atau deklaratif. 2. Hindari penggunaan kalimat persuasif. 3. Dapat menggunakan kalimat retorik, yaitu kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. 4. Konjungsi kausalitas atau sebab akibat. 5. Konjungsi urutan kronologis. 6. Urutan kronologis dapat pula ditandai oleh verba yang berurutan dan terkait secara makna. Contoh tentang air, mengalir dan bergerak dari daerah yang tinggi ke rendah. Perhatikan kata yang digaris bawahi, yaitu kata mengalir dan bergerak, urutan peristiwa. Kemudian 7, verba sebab akibat. Contoh, disebabkan, diakibatkan. Jadi verba itu adalah kata kerja. 8, verba material. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa yang dapat dilihat. Jadi untuk menulis teks eksplanasi, perhatikan kata-kata yang dipakai. Pada umumnya menggunakan verba material karena terkait dengan peristiwa atau fenomena. Kemudian dapat pula menggunakan kata benda yang kaitannya dengan sebab akibat, misalnya dampak atau penyebab. Masih tentang unsur kebahasaan, itu ada istilah. Istilah ada kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu konsep, proses, kejadian, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh istilah, misalnya komputer,
banjir, gempa bumi. Jadi dalam teks eksplanasi hindari penggunaan kata ganti pronomina. Misalnya mereka, itu hindari penggunaan itu. Kalau untuk menggunakan menyoroti masyarakat, jangan menggunakan kata mereka, gunakan kata masyarakat. Kemudian kebahasaan lainnya tentang fenomena. Fenomena itu adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Fenomena atau disebut fakta atau kenyataan. Demikianlah uraian dari teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan membuat refleksi atau rangkuman pembelajaran yang telah diuraikan di atas. Pada slide ke-19, perhatikan rangkuman atau refleksi pembelajaran yang telah kita lakukan, yaitu 1. Teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan fenomena atau peristiwa alam dan sosial yang terjadi yang dihubungkan secara kausalitas dan kronologis. 2. Teks eksplanasi menggunakan fakta dalam menguraikan sesuatu. 3. Antara teks prosedur dan teks eksplanasi sama-sama memaparkan proses. Akan tetapi teks eksplanasi memaparkan proses yang telah terjadi. 4. Struktur teks eksplanasi ada 3. 5. Ciri-ciri teks eksplanasi tercermin dalam definisi teks eksplanasi. 6. Pernyataan umum yang berfungsi sebagai struktur teks berbentuk paragraf. 7. Pernyataan umum yang berfungsi sebagai gagasan umum berbentuk kalimat yang biasanya ada di kalimat pertama atau akhir kalimat suatu paragraf. 8. Ada 2 pola pengembangan paragraf yang mencirikan teks eksplanasi, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pengembangan proses atau kronologis. 9. Ciri kebahasaan teks eksplanasi terletak pada kalimat berita, konjungsi sebab akibat, konjungsi kronologis, verba material, istilah misalnya masyarakat bukan orang-orang atau mereka. Demikian rangkuman pembelajaran tentang teks eksplanasi. Semoga dapat dipahami. Kalaupun ada yang masih mengganjal dan ingin dipertanyakan, dapat menanyakan langsung ke guru mata pelajaran melalui Classroom. Kita singgung sedikit tentang teks eksplanasi terkait dengan kehidupan nyata. Jadi di kehidupan nyata, teks eksplanasi ini terjadi setiap saat di kehidupan kita. Misalnya saja tentang banjir, hujan. Itu telah kita alami selama kita berada di suatu musim tertentu. Jadi menurut Ibu, teks eksplanasi ini akan mudah sekali siswa pahami karena memang sudah lekat dengan kehidupan kita di keseharian dan di setiap musim. Demikian uraian dari teks eksplanasi. Tentu sebuah pembelajaran tidak lengkap kalau tidak diakhiri dengan tes atau penilaian. Kita lihat penilaian pada slide ke-20, penilaian 1, refleksi PBM. Penilaian 1 terdapat di 2 slide ke-20 dan 21, ada 3 pertanyaannya. Silakan diperhatikan slide 20 dan 21 dan dijawab sekarang, kemudian dikirim melalui Classroom. Sedangkan untuk slide ke-22 dan seterusnya akan dibahas pada pertemuan lanjutan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.